Halo semuanya, selamat datang di iTalk dengan saya Gita dan partner saya Yoga. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih iTalk itu, iTalk adalah podcast yang diadakan dalam rangka penilaian tengah semester dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah perkembangan e-sport dan dampaknya bagi generasi Z. Wah, topiknya menarik ya Yoga, apalagi di zaman sekarang ini banyak banget pecintanya. Bahkan ya, teman-teman kelasku itu tidak ada hari tanpa push rank. Bener banget Gita. Menarik bukan pembahasan kita kali ini? Nah, teman-teman semua pasti nggak sabar. Siapa sih narasumber yang akan kita hadirkan kali ini? Maka kita sambut aja. Kak narasumber, silakan masuk. Kalau boleh tahu dengan Kak siapa nih? Dengan Kak Sani dan Kak Dewa. Oke, jadi narasumber kita kali ini ada Kak Sani dan juga Kak Dewa ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita basa-basi dulu ya. Gimana nih kabar kakak hari ini? ya baiklah, walaupun kondisi di jalan agak macet. Sama juga saya Macet di mana nih Kak? Kalau boleh tahu. Ya di Gatsu biasanya sih baik karena ya banyak lampu stopan bertubi-tubi sih. Bener. Kak Dewa? Saya kenyala macetnya di daerah Sanur sih, karena itu Pak lampu merahnya juga, dan biasanya macetnya tuh mau ke Pantai Matahari itu kan. Oh iya. Pantai seperti biasa rame. Iya. Ramai banget pagi. Oke. Nah, bagaimana perasaan kakak sekalian diundang ke podcast kali ini? Wah, senang sih, baru pertama kali ya diundang ke podcast soalnya. Aduh, ya. Kak Dewa? Saya senang juga. Senang juga? Iya. Oke, jadi perasaan senang. kakaknya senang-senang semua ya. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, boleh dong spill dikit game apa aja sih yang kakak sering mainkan? Dan mungkin bisa diceritain dikit gimana kakak bisa mengenal game itu pada awal-awalnya. Mungkin dari Kak Sani? Game yang sekarang saya sering turnamen tuh ya, nama gamenya tuh Call of Duty Mobile atau singkatannya CODM. Jadi daripada cerita gamenya dulu, mending kita cerita ke masa lalu. Iya, masa lalu dulu lah. Lebih kayak Iya. ke awal mula tahu tentang Iya, game-game awal gitu. mula tentang game, bener. Jadi awal cerita saya tahu tentang game tuh kayak dari warnet ya, biasalah bocah warnet. Masih warnet. SD, itu masih SD itu. Nah, game yang pertama kali dimainin tuh game gini, Point Blank namanya. PB, ya, bener. Nah, itu di zaman-zamannya tuh zaman-zaman masih agak beda bilangnya. Dulu tuh bukan akun sultan bilangnya, akun full cash. Full cash. Kalau Full noob, cash. noob tuh bilangnya CCD. Kalau dulu Cacat, tuh ya. ada tradisi biasanya. Kadang juga nongol di meme ya, meme warnet. Kalau dulu tuh denger lagu Dear God. Apa aja? Ya, Seperpol ya, bener. Dear God sama minum kopi cup itu enak sih di zamannya tuh. Tapi kadang kalau minum kopi cup kadang yang bisa 50-50 lah bilangnya. Kadang enak, kadang asam, nggak tahu tuh asamnya mungkin expired atau gimana dijualnya. Masalah warnetnya. Nah, zaman dulu tuh juga gini, kalau dulu tuh masih mobile bilangnya anggapannya mobile gaming tuh belum terlalu terkenal. Kayak mentok-mentok tuh yang terkenal dulu tuh masih ya COC lah bilangnya. COC beli Ya. nama. Habis itu ya rata-rata juga orang-orang kayak dari kalangan SD sampai dewasa tuh ya juga paling habis ngapa-ngapain tuh ke warnet atau nggak punya PC sendiri ya. Zaman-zaman dulu juga masih PC speknya belum gila. Jadi apa game apapun bisa lah. Bener. Ya, jadi dari zaman dulu tuh masih main warnet atau nggak lo saga gitu lah. Dan sekitar tahun berapaan ya? Tahun 2017-an lah gitu. Ada mulai muncul game-game yang mau keren gitu. 2017 sebelum 2017 juga kayak Crisis Action bilangnya. Bener. FPS itu awal mulanya, rasanya awal mulanya game-game mulai muncul game-game bagus di mobile ya. Habis dari Crisis Action saya coba ke game lain, yaitu game PUBG. PUBG Ya. mobile. Ya, abis itu pas tahun 2019, nah itu awal Oktober kalau nggak salah tuh rilis Call of Duty Mobile. Nah itu, coba kan awalnya, seru banget nih. Abis itu ya gitu sih awal munculnya ketemu CODM. Berarti game pertama yang jatuh cinta tuh CODM berarti ya? Ya, karena kayak langsung, gamenya ditekuni seru. langsung. Ya, nggak terlalu ribet-ribet kayak yang lain. Iya, bener, tinggal tembak aja berarti. Iya. Bang Kak Dewa gimana pengalamannya? Untuk awal saya kenal game ini, saya dikenalin sama teman saya sih. Diajak untuk, ayo main game gini, ini bagus gitu kan. Itu pertama saya main game mobile, itu Mobile Legend. Sampai sekarang pun juga masih main kayak itu. Berarti game yang pertama tuh dari mobile ya? Iya. Beda dengan Kak Sani dari PC Berbeda. ya, warnetnya. Saya baru kenal PC tuh waktu SMP. Bilang kayak kurang mengikuti lah tentang teknologi. Baik. Kalau boleh tahu kakak main game Mobile Legends nih dari kapan sih kak? Saya main game ini dari tahun 2017.
Oh, yang dimana itu pas dikenalin sama teman saya, itu saya cuman main biasa lah, main push rank gitu kan, mabar-mabar sama mereka. Nah, setelah itu kayak saya tuh diajak lah kayak sparring custom gitu namanya, istilah custom sparring gitu kan. Saya kayak main 5 versus 5 antara teman-teman saya yang di sana itu kan. Dan karena kayak kebetulan saya tuh baru mengikuti, habis itu kayak saya tuh bisa mengalahin kayak level mereka gitu, ibaratnya level rank mereka tuh siapa paling gede, jadinya kayak mereka tuh panas semua nantang kita gitu ya. Nah, dari sana tuh kayak jadi saya tuh merasa kayak wah gini gampang nih gitu kan, besok kayak seru juga, besok kayak terus sekarang masih main. Oke, jadi bisa dibilang Kak Dewa nih paling hebat lah di antara teman-temannya ya. Bener banget ya, MVP dia. Ya. Jadi kita sudah menanyakan tentang pengalaman tadi. Nah, gimana sih awal mulanya nyemplung ke dunia e-sport tuh atau mengikuti dunia e-sport dari Kak Sani mungkin? Ya awal mula itu kan masih zaman itu season 1 itu kayak karena sering di season 1 tuh masih banyak bilangnya ya squad gede kayak EVOS dan Aura tuh nongol di rank. Berarti dari musim pertama ya awal game itu berdiri ya? Dari musim awal itu terakhir kali itu masih di rank itu, walaupun di rank bawah juga, di bawahnya rank legendary itu di master tuh kadang juga nongol EVOS sama Aura. Jadi kayak wah kalau di kayak rank biasa, match biasa bisa, kenapa nggak coba di turnamen? Pas coba di turnamen, bisa malah bisa juga, ya gitu. Keren. Berarti dari saat itu terus mengikuti turnamen ya? Iya. Dari Kak Dewa mungkin ada? Untuk mengikuti join ke kancah e-sport tuh ya pertama-tama tuh dari ikut turnamen juga, yang dimana saya itu berencana sama teman saya tuh mengikuti turnamen karena gratis lah istilahnya. Di turnamen tuh yang diadain oleh siswa-siswa yang namanya KNPI. Yang dimana tuh cuman iseng-iseng doang sih awalnya ikut turnamen gitu kan. Nah setelah itu karena melihat hadiahnya juga lumayan gitu kan, wah kita ikut aja nih gitu kan. Habis sampai sana tuh coba kayak pencapaian yang besar lah, sampai bisa masuk 8 besar. Nah setelah itu dimana di 8 besar tuh ada satu nih tim yang kayak kita ikut sama tim-tim lain, tapi kita tuh nggak tahu itu tim apa gitu kan. Nah yang dimana tuh katanya itu namanya tim Vagos e-sport, itu termasuk tim besar e-sport di Bali itu. Di Bali ya. Itu belum tahu itu tim Vagos lawannya gitu kan. Mereka tim lain itu pada udah takut gitu kan, tim Vagos sih pasti kalah gitu kan. Nah besok kita tuh belum tahu. Nah sana kayak pas kita ketemu dia tuh kita cek tuh profil dia, wah ternyata profilnya tuh kayak high ranknya lebih gede dari kita 2 kali lipat. Nah di sana kayak udah awal-awal udah down mentalnya nih, ketemu tim gede gitu kan. Besok pas main tuh kayak kita tuh match pertama kita kalah, tapi ada perlawanan sih. Setelah itu match kedua improve dari game pertama, kita tuh kayak cari kesalahan dari kayak memperbaiki kesalahannya. Nah game kedua tuh kita bisa menang lawan mereka. Nah yang dimana tuh kayak pada hype semua nih, wah kita bisa menang lawan tim gede gitu kan. Habis itu match ketiga tuh udah menguasai nih early-nya sampai mid-nya gitu kan, istilahnya kayak gitu, bisa menguasai dominasi di game itu kan. Nah setelah itu yang dimana ada satu momen nih nggak bisa dilupain. Itu teman saya tuh satu orang XP Lenden kayak nggak bisa gerak, istilahnya lag gitu kan. Oke. Gara-gara internetnya lelet ya. Iya benar-benar. Kayak itulah kendala di turnamen offline kayak nge-lag gitu kan. Nah sana kayak pada semua udah down nih, udah kayak apa sih lag gitu kan, kayak pada nggak konsen. Nah dari sana tuh kayak wah warnya tuh lagi mati satu jadinya. Nah, setelah itu kayak kita tuh kalah, tapi kayak kita tuh mereka tuh respect juga ke kita. Mereka tuh nyamperin kita, besok kayak diajak ngobrol juga. Nah dari sana kayak dapat gimana ya, motivasi juga kan, wah tim gede ini kita bisa ngalahin gitu kan, bisa ngimangin gameplay mereka gitu kan. Wah dari sana tuh kayak wah kita ikut turnamen aja lagi buat next kedepannya gitu kan. Ini kayak dari sana tuh kayak terjadi motivasi untuk terjun ke kancah e-sport. Berarti sampai sekarang masih aktif di turnamen e-sport? Untuk sekarang cuman sekedar kalau misalnya ada yang ngajak ikut aja gitu. Tapi nggak begitu gimana ya, nggak begitu kayak dulu lah sampai main 8 jaman gitu kan. Oh, udah dikurangin ya? Dikurangi. Dari pengalaman Kak Dewa, saya tahu sendiri dari ronde pertama tuh mengalami kekalahan ya tadi. Iya. Dan ronde kedua mengalami kemenangan. Jadi sebuah perkembangan yang sangat tidak dipungkiri itu. Perkembangan. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, boleh tahu nih, ada nggak sih hambatan yang kakak alami selama nyemplung di dunia e-sport ini? Bisa diceritakan sedikit? Ya, kalau dari saya tuh hambatannya ada beberapa ya. Yang pertama tuh ya pasti ya
seperti biasa, kendala device. Karena orang ya biasanya basic lah. Orang tuh kadang pikir kalau makin banyak RAM, makin bagus gitu main game. Lalu nggak dipikirin lain, kayak GPU-nya tuh nggak dipikir. Kadang tuh ya kendalanya bukan dari RAM, dari GPU-nya. Dia bilang, oh nge-lag ya GPU-nya jelek berarti. Ya gitu. Untuk yang kedua tuh kendala kalau gini, kendala lag ya kayak Kak Dewa tadi bilang Ya, tuh lag. itu aduh faktor nomor satu pengganggu tuh biasanya lagi Bener main banget. lagi atau lagi war tuh dia kok nge-lag gitu, jelek banget sih. Abis itu yang menurut saya ketiga tuh dari teamwork juga ya. Ah, Iya, benar. kalau terjadinya miskompas lagi war juga kadang gitu. Abis itu juga bisa kendala dari ini biasanya yang nomor satu, kendala dari kalau misalkan lagi apa ya, lagi main solo tuh kendala orang random, tim random Nah, gitu. iya. Kalau lagi kepingin latihan sendiri gitu, kayak kepingin improve diri sendiri, tiba-tiba lagi di rank lagi ketemu orang-orang random tapi kayak ganggu banget gitu. Mainnya nggak bagus tuh kan, Iya. troll ya istilahnya. Makanya nggak bagus Ya jadinya. gitu. Itu aja dari saya. Jadi Kak Dewa? Untuk saya juga sama seperti Sani, yang dimana pertama tuh device, Device ya. yang kedua tuh pasti jaringan, yang mana kayak saya kan tinggal di daerah pedesaan ya, kayak jaringannya nggak begitu bagus, tapi untuk sekarang udah mulai bagus karena ada disediain wifi sama double data tuh kayak udah bagus lah untuk bermain game sekarang gitu kan. Habis itu juga ada kendala di orang tua sih, tidak begitu mensupport main. Oh. Yang dimana pertama-tama tuh kayak saya nggak begitu dikasih untuk main game gitu kan. Bahkan kayak kalau misalnya dilihat main HP tuh kayak dibilang main HP aja terus gituin gitu kan, kayak Bener banget. gimana ya? Bener-bener Kayak kurang orang tua zaman sekarang ya. Iya sana tuh kayak dia punya kayak ide lah gitu kan, yang dimana saya tuh kayak bilang ke teman tuh belajar segala macam buat PR gitu kan. Padahal di sana tuh kayak main game push rank sama mereka. Ini nggak patut ditiru ya. Yang tiru ya adik-adik ya. Tapi sampai sekarang kayak udah ditahuin, udah biasa lah Udah gitu. biasa ya, berarti sudah orang tua sekarang sudah mensupportnya. Udah. Kalau boleh tahu nih, kejuaraan apa aja sih yang Kak pernah raih di dalam e-sport atau ada prestasinya di e-sport? Kak Sani? Kalau dari saya mah CODM tuh kan gamenya nggak terlalu besar kayak ML kayak Kak Dewa nih. Jadi ya kita tipenya tuh bukan lebih kayak ke offline, kita lebih ke online. Itu online. tuh ya game biasa lah tuh gitu. Nggak, hadiahnya nggak terlalu besar, tapi ya lumayan lah untuk experience, tambah senang-senang gitu. Ya gitulah, lumayan untuk tambah uang jajan juga. Kerja sampingan berarti ya, Ya, bisa. kerja sampingan. Bener banget. Jadi Kak Dewa mungkin ada? Untuk kejuaraannya dari offline dan online pun ada sih, yang dimana online tuh saya juara dari segi juara untuk hadiah turnamen seperti diamond, uang juga. Terus kalau online itu kan uangnya bisa ditransfer juga untuk hal-hal langsung ditransfer juga transfer gitu. langsung ya. Praktis banget ya. Ya, habis itu untuk offline-nya tuh saya pernah juara berapa ya? Lumayan banyak sih, cuman yang paling terkesan tuh pas seleksi gini, Forjar gitu kan. Yang dimana itu tuh saya mengikuti 2 slot untuk mendapatkan juara gitu kan. Tapi pas ya udah sampai babak semifinal atau final tuh kayak udah juara 3 udah dapat berebut juara 1-2 kan. Dan saya dapat juara 2. Dan di sana tuh kayak harusnya saya dapat juara 2 dan 3 gitu kan. Tapi itu cuma dapat suatu juara, itu juara 2 doang. Berarti dari 2 slot yang Kakak ikuti, cuman 1 yang menang ya Kak ya? Ya, di sana kayak rasa capek banget sumpah main 2 slot. Capek banget berarti emang dari Membantai tim orang-orang. membantai. 2 kali gitu. Gila nih, membantai semua ya. Dua kali lipat ya. Bener banget, bener banget. Oke, kebetulan nih Kak, setahuku dekat-dekat ini kan bakal ada turnamen e-sport tingkat daerah atau bahkan tingkat global. Menurut Kakak, berapa persen sih pemerintah udah mensupport pengadaan kegiatan e-sport ini? Mengingat sekarang ini kan pemerintah juga ikut terjun dalam bidang e-sport. Ya, kalau dari saya untuk dari turnamen kayak CODM itu kan lebih kayak ke online. Itu tuh kalau dari pemerintah sih belum terlalu support ya. Karena tau lah mungkin tim satu dari Bali, mungkin tim kedua dari Jawa. Itu kan nggak bisa dimonitor secara langsung kan. Iya. Jadi takutnya ada yang nge-cheat lah, ada juga peraturan yang tidak boleh pakai solder button tuh kan. Aksesoris tambahan ya, aksesoris Kak. tambahan gitu. Jadi nggak bisa dimonitor satu persatu, makanya kayak untuk turnamen online tuh belum terlalu tercover ya dari pemerintah. Benar juga. Apalagi kalau turnamen online tuh bisa di kayak kita tuh di akun kita tuh dimain sama orang lain gitu kan. Kayak joki, istilahnya. bener. Kayak gitu udah Ternyata game juga ada kurang. jokinya ya. Bukan cuma motor doang. Tugas juga. Oke, saya juga kepo nih Kak. Untuk sekarang ini Kakak ada persiapan untuk menghadapi satu turnamen nggak sih?
Kalau untuk sekarang ya saya lagi hidup santai dulu karena banyak pekerjaan di luar e-sport kayak kuliah lah gitu. Jadi kepingin santai dulu, kepingin nikmatin hidup dulu. Jadi untuk sementara tuh masih bilangnya hiatus dari CODM lah. Jadi nggak terlalu hands on dulu sementara. Karena tugas kampus juga. Ya kayak- tugas kampus numpuk ya. Kak Dewa mungkin ada? Untuk diri saya sih sekarang ini masih ada diajak kemarin disuruh ajak turnamen, namanya turnamen DGL. Apa itu Kak DGL panjangannya? Kurang tahu Denpasar Liga gimana gitu. Oh iya ya, berarti dari Denpasar berarti ya. Ya. Dan itu untuk mahasiswa. Yang dimana aja itu lumayan besar sih. Berapa tuh? 20 jutaan tuh ke sekolah. Wah. Keren banget. Diajak sama temannya, namanya Dekris itu kan, diajak. Yuk main jungle, wah gitu kan. Tapi kayak akun saya ini masih akun kecil gitu kan, jadi kayak nggak bisa begitu mengikuti. Cuman kayak mesti persiapan lah untuk sekarang gitu kan. Dan juga kemarin juga sempat untuk mewakilin Instiki sih, turnamen mahasiswanya. Wih, keren. Wah, keren ya udah mewakili. Udah ngawakilin kampus, sudah keren menurut saya ya. Baik, sekarang berkaca dari pengalaman atau hambatan tadi Kak Dewa yang berkata ada problem internal dari orang tuanya. Nah, boleh dong kita minta pendapat kakak tentang orang tua yang melarang anaknya bermain game gitu. Terus sekarang e-sport kan termasuk olahraga digital dan banyak turnamennya. Mungkin punya saran kepada orang tua yang melarang anaknya bermain game. Siapa tahu anak tersebut memang memiliki bakat di bidang itu ke depannya. Atau mungkin kakak ada pengalaman pribadi, bisa spill sedikit dari Kak Sani? Kalau untuk orang tua tuh gimana ya? Anggap aja yang turnamen-turnamen itu sebagai side job karena ya salah kita sebagai anak tuh kan uang jajan dikasih begitu-gitu aja. Yeah. Jadi kita perlu kayak uang tambahan lah. Uang tambahan, Ya, bener banget. Jadi lebih baiknya dianggap side job gitu. Jangan sampingannya kayak nambah jajan. jajan, bener-bener. Siapa tahu kayak perlu sesuatu gitu. Buat apa gitu, siapa tahu aja gitu. Jadi ya anggap aja sih ke side job. Jadi Kak Dewa mungkin Juga ada. kayak gitu tuh bisa dianggap juga sebagai hobi sih, yang mana kayak dari hobi kita tuh bisa menghasilkan uang lah gitu Kan enak itu kan hobi masukkan uang, ya, benar. jadi nyaman. Jadi kayak menurut saya nih, untuk support anak untuk mengikuti profesional gitu kan, untuk terjun di dunia e-sport tuh kayak seperti gambling sih, yang dimana kalau misalnya kayak kita terlalu memfokus kepada game itu bakal lupa terhadap pelajaran, dimana kayak Bener. masih main game terus gitu kan. Berarti pedang bermata dua ya, ada baik Iya. buruknya juga ya. Iya, kayak kalau misalnya kayak kita ingin menekuni kayak juga bisa, tapi kan harus imbangi lah dengan Iya, pelajaran bener. juga gitu kan. Jangan kayak untuk terjun ke kancah profesional tuh kayak butuh persyaratan juga gitu kan. Bener, butuh Itu mental harus- yang kuat juga Kak ya. mental juga. Apalagi kayak kita harus bisa ikut turnamen terutama gitu kan. Biar dilirik sama tim-tim besar gitu kan. Bener. Apalagi kayak untuk mencapai leaderboard tuh susah gitu kan. Itu harus kuning juga, kalau misalnya kayak harus diimbangi lah keduanya gitu kan. Kalau misalnya kalau pengen banget terjun ke dunia e-sport gitu. Berarti harus milih salah satu e-sport Iya. atau mau dunia yang lain gitu ya. Iya. Harus tekuni satunya berarti ya. Tapi kalau misalnya kayak harus diimbangi, bukan dilirik kayak Oh, sama diimbangi. orang gitu. Oke. Jadi kalau dia bisa ngatur waktu ya kenapa nggak keduanya? Kenapa enggak? gitu Ya, kan? bener banget, bener. Oke, Kak, gimana sih pendapat Kakak tentang dampak dari e-sport terhadap anak-anak zaman sekarang? Mengingat kan sekarang anak kecil tuh bahkan udah punya cita-cita untuk jadi pro player. Gimana dari Kak Sani? Ya, yang penting gini aja sih, nggak itu atur emotion tuh pas main. Cepat tahu kayak gampang emosian pas main. Benar, Bisa benar. nanti takutnya bisa kebawa ke gini juga. Kebawa ke dunia nyata ya, real life ya, bener. Toxic ya. Toxic, nah, nah, toxic benar. Untuk bocah-bocah zaman sekarang kan gampang toxic tuh. Iya. Takutnya kayak kalau makin sering gini tuh. Iya, kebawa. Untuk gini juga kayak tadi Kak Dewa bilang, untuk atur tetap waktu antara pembelajaran sama game biar seimbang gitu. Nanti takutnya malah lebih fokus ke game dibanding pembelajaran. Nanti takutnya nilai di gamenya tuh drop. Bener. Ya gitu sih. Ya pokoknya atur waktu aja nomor satu. Berarti peran orang tua sangat berperan penting di sini Iya. untuk anak nanti, bener Bang. Bener. Untuk mensupport dua-duanya lah. Mm-mm. Pelajaran juga kalau misalnya kayak pengen juga support keinginan anaknya juga kayak bagus. Gitu. Iya, dan juga mengatur anaknya juga Kak ya. Iya. Bener banget. Oke. Jadi bisa dibilang orang tua ini bisa ngawasin anaknya pas main game ya biar nggak terlalu toxic lah istilahnya. Ya, bener banget. Kak Dewa, kayak ada? Sama seperti kayak Kak Sani juga kan. Ya misalnya kayak jangan terlalu gini lah.
bisa mengatur emosional gitu kan. Misalnya kayak terlalu toksik itu bisa kayak dilampiasin ke teman-temannya gitu, bisa berantem gitu kan. Benar-benar. Misalnya kayak kita tuh main gitu kan, habis itu bisa saling salah satu sama lain kayak bisa berantem tuh bahaya banget gitu kan. Kayak bisa mengatur emosional gitu kan. Bisa kayak bisa mengatur waktu kita gitu kan untuk mau belajar dan main game sebagainya gitu. Nah, gimana teman-teman? Mungkin ada yang tertarik dengan dunia e-sport yang sudah diciptakan kakak kali ini? Nah, sayang sekali nih Yoga, waktu kita sudah harus untuk berpisah ya. Terima kasih kepada Kak Sani dan juga Kak Dewa yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada iTalk kami sebagai narasumber. Sekian iTalk kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami, baik yang disengaja maupun tidak. Sampai jumpa di iTalk berikutnya. Bye-bye. Bentar, aku belum ini. Teksku. Wait. Nanti buat thumbnail. Ih, diemin aja nge-record pakein BTS. Terus. Suaraku hilang. Izin ya. Jangan ketawa ya, anjir. Ini ada yang ngulitin nih. Sangat tidak Kalian mau. ngulitin. Sangat tidak mau. Udah lewat. Pasti nggak sabar nih. Sapa narasumber. Ulang narasumber. Eh,